Baik adik-adik sekalian, di pertemuan ketiga ini, di pertemuan ketiga di mata kuliah kewirausahaan di semester 6 A dan B di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta ini. Di hari ini kita akan berbicara tentang motivasi berwirausaha. Nah, berarti kan di situ kan ada dua ya adik-adik sekalian. Di situ ada motivasi dan wirausaha ya. Jadi ada motivasi dan wirausaha. Nah, motivasi ini adalah tentu akan mendorong ya, menyemangati ya, apa yang disemangati yaitu menjadi wirausaha. Apa wirausaha minggu lalu sudah dijelaskan wirausaha ya, wira dan usaha. Berani ya, wira itu wiro ya, wira berani ya. Berani apa? Yang berusaha, membuka lapangan usaha dan berbagai macamnya. Nah, kenapa tidak semua orang berani ya? Karena dihadapkan pada tiga risiko ya kan. Dalam bisnis ada tiga risiko. Masih ingat minggu lalu ada adik sekalian? Masih ingat? Apa risiko bisnis itu? Yang pertama untung, yang kedua impas, dan yang ketiga adalah rugi. Nah, semua orang pasti siap dengan untung, siap dengan impas, tapi tidak semua orang siap dengan rugi. Sehingga tidak jarang kemudian ya orang kemudian selesai kuliah, dia kemudian cari pekerjaan, selesai kuliah dan berbagai macamnya membawa ijazah dan berbagai macamnya. Nah, karena apa? Karena dia takut menanggung risiko. Idealnya semestinya seorang sarjana itu adalah seorang magister, doktor, ya, seperti Pak Hendra itu adalah membuka lapangan perusahaan yang kemudian Masya Allah luar biasa. Ilmunya dia bagikan, tapi kemudian lapangan perusahaan dia buka dan di situ kemudian ada banyak orang mendapatkan maisha. Ya, kalau 10 karyawannya 10 kemudian yang mendapatkan maisha menjadi jalan kebutuhan hidup harian dirinya dan keluarganya. Masya Allah. Bayangin kalau sudah punya 3.000 nanti karyawan. Bayangin ya, Masya Allah luar biasa betapa bermanfaatnya hidupnya. Adik-adik sekalian rahimahullah. Nah, kita akan bahas tentang motivasi wirausaha ini. Adik-adik sekalian, nah kalau kita perhatikan apa sih motivasi menjadi wirausaha? Yang pertama tentu setiap orang pasti akan mencari laba. Ya, laba itu apa sih Pak Hendra? Laba itu keuntungan. Ya, jadi dapat menentukan berapa laba yang diterima. Jadi kalau pekerja tidak mendapatkan tidak bisa menentukan berapa labanya. Jadi umpama saya beli 10.000 nih, lalu saya mau jual misalnya 20.000. Boleh nggak Pak Hendra? Boleh aja, ya kan? Saya mau jual 20.000, saya mau jual 15.000, ya, saya mau jual berapa, bebas, ya. Ya, bebas dong. Saya punya barang kok, saya punya toko kan, jadi bebas. Jadi menentukan. Beda dengan karyawan, dia akan tanya dulu, Pak ini berapa harganya Pak? Mbak nih, Bu ini berapa harganya? Gitu ya. Jadi dia akan tanya sama pengusahanya. Lalu yang kedua, kebebasan, bebas mengatur waktu. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Pengusaha itu wirausaha itu Masya Allah bebas ngatur waktunya. Kapan mau tidur terserah, ya mau pergi terserah, nggak ada ngatur lah. Ya, tapi kalau jadi kerja ya harus kerja, disiplin, duduk manis di kantor. Ya, tapi kalau jadi pengusaha bebas. Ah, aku mau pergi jalan-jalan ah keluar negeri ya sama anak istri ya, ya aja. Dia tinggal petikan pesawat macam-macam. Seperti disampaikan oleh pemakala Anissa Dwi dan teman-teman tadi. Ya, jadi ada reward, ada penghargaan ketika mencapai pada suatu. Dia bebas nggak, ya. Lalu kemudian hari ini gue tutup ah, tapi resikonya tentu ketika dia tutup, kalau dia ngontrak, dia harus bayar tuh satu hari itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Di situ kemudian seorang pengusaha selalu berpikir terus ya untuk kemudian apa manfaat dan ruginya kalau melakukan sesuatu. Lalu kemudian impian personal, ya bebas mencapai standar hidup yang diinginkan. Jadi ya impian harus menjadi impian lah. Ya menjadi pengusaha itu impian ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian kemandirian, ya memiliki rasa bangga karena mandiri ya. Sambil kuliah punya bisnisnya bisnis online yang nggak ganggu lagi ya. Gimana cara packingnya Pak Indra? Ya sudah ada karyawan satu, kalau masih kecil sendiri ya. Kapan dagangnya Pak Indra? Gue ngatur kok. Ya dagangnya gue live streaming aja jam 4 sore, itu habis murojaah, habis asar gitu sebentar menjelang maghrib dagang udah. Pagi kuliah dah, ya kan? Atau malam misalnya gitu, lagi banyak orang di rumah misalnya, udah dagang jam habis sholat isya gitu jam 8 sampai jam 9, ya kan? Kira-kira pembelinya marah nggak? Ngapain marah? Terserah gue dong, gue yang dagang. Jadi Masya Allah luar biasa ilmunya dapat, kemudian mandiri lagi, wah keren banget. Itu yang dicari sama banyak jodohnya oleh orang.
kata Priang Soleh itu, wah itu keren juga tuh jadi calon gue kira-kira ini. Sudah soleh, soleha, hafiz 30 juz gitu. Keren lagi kira-kira, punya bisnis lagi. Wah, kira-kira gitu. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ada sekalian rahimahullah, kita teruskan. Lalu kemudian apa lagi motivasi wirausaha di konvensional? Ya, saya pikir itu tadi motivasi menjadi wirausaha secara global. Nah, di konvensional sama, saya pikir mencapai kesuksesan hidup, menolong orang lain, menjadi orang mandiri, pengakuan orang lain, meneruskan orang tua. Ini rata-rata juga, kenapa kamu dagang? Meneruskan orang tua. Ya, seperti Pak JK misalnya, Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita 2 periode. Dia meneruskan bisnis ayahnya, Kala Group, ya kan? Ya pada saat itu bingung siapa nih anak-anak yang meneruskan, ya tidak punya keberanian semuanya. Pak Yusuf Kala yang berani. Abu Rizal Bakri, Pak Abu Rizal Bakri juga gitu, Bakri Group. Nah, itu bisnis keluarga. Jadi banyak. Tapi ada juga anak-anak kemudian nggak mau, malah bikin bisnis baru, ngulang lagi. Nah, itu kadang-kadang kelemahan kita. Padahal meneruskan bisnis orang tua yang sudah dirintis puluhan tahun itu akan lebih cepat. Tapi kadang-kadang gengsi ya. Ya, sama, saya ini kan anak pengusaha juga, anak pedagang juga kan. Orang tua saya pedagang, mertua saya pedagang, semua pedagang. Ya, kadang-kadang ya itu ya, ada rasa gengsi. Padahal yang paling bagus adalah meneruskan ya, sehingga dari sisi cost tidak terlalu banyak energi yang mubazir berbagai macam. Lalu kemudian sambilan sebagai pekerjaan utama. Kenapa sih dagang? Ya sambil kantor sambil dagang lah gitu, jual sama teman-teman. Sambil kampus sambil dagang. Lalu ketidakadaan alternatif. Kenapa sih kamu dagang? Iya, lagi nggak ada pekerjaan. Jadi dagang deh kira-kira gitu. Lalu kemudian apa? Mengisi waktu luang. Jadi ngisi waktu luang sambilan kira-kira gitu dagang. Lalu memanfaatkan teman dekat atau relasi. Ini yang Pak Enda selalu bilang, jualan atau jualin. Jualin barang teman gitu kan. Jadi temannya jual apa gitu. Sini deh aku jualin. Nanti belinya 10.000, jualnya 13.000. Untung lumayan 3.000 kan. 3.000 kali 10 30.000. Jadi jangan lihat 3.000-nya, tapi kayak 10-nya. Lalu kemudian hobi. Nah, hobi ini yang paling menarik bagi saya. Kalau adik-adik dagang karena hobi, itu adik-adik akan punya energi lebih. Sama kalau adik-adik jatuh cinta sama seseorang. Ya, ya Allah, apapun dilakuin kira-kira sesuatu kebaikan kira-kira. Bagaimana targetnya dapat kira-kira gitu. Itu hobi itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau hobinya kuliner, bisnislah kuliner. Kalau hobinya passion, bisnislah passion dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah. Lalu kemudian apa motivasi berusaha dalam Islam? Sama enggak dalam Islam dan konvensional? Nah, dalam Islam saya pikir beda. Yang pertama cari untung, ya laba. Ya benar cari untung. Di konvensional juga cari untung. Tapi dalam Islam tidak hanya sembarang untung. Untungnya ini bagaimana untungnya berkah, ya kan? Dan jadi untungnya itu adalah berkah, mendatangkan keberkahan, yang halal untungnya. Jadi bukan persoalan dapat untung. Kalau di konvensional kan yang penting untung, ya. Kadang-kadang ketika dihadapkan jual khamar dengan jual roti, lebih untung khamar. Khamar itu semakin lama, ya, alkohol itu semakin lama, dia semakin fragmentasinya semakin mahal. Tapi dalam Islam dilarang. Ya, lebih baik memilih roti yang keuntungannya berkah. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, 9 dari antara 10 pintu rezeki dagang. 9 di antara 10 pintu rezeki dagang. Dagang. Hanya satu pintu rezeki selain dagang. Apa pintu rezeki itu yang namanya, Dek? Kerja. Kerja pintu rezekinya apa, Dek? Kalau di sini kan laba. Kalau di sini gaji. Nah, ya, kalau pedagang kan dapat laba, dapat untung. Kalau pekerja dapat gaji. Nah, jadi lebih banyak mana, Dek? Maka kalau mau kaya, jangan jadi pekerja, jadi pengusaha. Ya. Jadi kalau mimpinya jadi bikin orang kaya ya jadi pengusaha, jadi pedagang, ya. Jadi wirausaha. Ya. Tapi kalau kemudian boleh nggak beda aku kerja sekarang beda? Boleh aja cari ilmunya, tapi lompatannya, mimpinya itu adalah menjadi pengusaha. Cari ilmunya hari ini, ambil bagaimana kerja sama orang pakaian. Nah, contoh apa kiatnya nih? Semangat menata barang dan berbagai macamnya. Atau kerja sama apa orang jual kuliner gimana ya paling setahun 2 tahun cari ilmunya, habis itu baru kemudian pelan-pelan buka bisnis. Yang tinggal satu mimpi punya usaha yang besar. Nah, 9 pintu rezeki. Nah, bisa nggak pengen menjadi 10 pintu rezeki? Bisa.
ya dagang juga, kerja juga. Itu yang Pak Indra lakukan sekarang kan, dagang juga, ngajar seperti begini juga, dari kampus dapat gaji, ya, dari bisnis dapat laba, 10 pintu rezekinya. Wih, Pak Indra keren, enggak juga ya. Ada bisa nggak gitu? Umpama ada dia kerja, kuliah kan, kerja. Ya. Bisa nggak sambil dagang kuliah? Bisa. Cari orang lain, mudharabah kita, bagi hasil. Nah itu teman-teman yang kerja, bisa nggak dagang? Bisa. Banyak tuh teman-teman saya di kampus ya, terutama di UIN banyak sekali itu yang dia sambil kerja jadi aparatur sipil negara, tapi kemudian punya dagangan juga. Tapi siapa yang mengendalikan Pak Indra? Orang lain. Nah itu kan. Tapi tentu akan berkurang karena harus bagi hasil, kira-kira gitu ya. Nah, baik adik-adik sekalian. Yang kedua dalam Islam adalah ibadah. Ya, jadi ibadah, masya Allah luar biasa. Ya, mencari nafkah itu ibadah, membuat orang senang itu juga ibadah, membuat orang tersenyum itu ibadah. Ya, coba bayangin, dia bisa beli barang bagus dengan harga yang standar, ya, nggak terlalu mahal dibandingkan orang lain. Dia kan ibadah, masya Allah nolong orang. Nah, itu saya bayangin dulu, ya, orang dulu harus pergi jauh untuk mencari satu barang unik, ya. Saya sediain barangnya. Ya, mereka tinggal duduk manis baca Al-Qur'an, murojaah, menghafal ya. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu. Ibadah kita. Kita ibadah dapat untung lagi. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu yang ketiga adalah pekerjaan mulia. Ya, dalam Islam itu dagang itu pekerjaan mulia. Wa akhallallahu al-bai' wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi kenapa kita takut dagang dan suka nyaman main riba? Ya itu tadi karena takut rugi tadi kan. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad dan 7 sahabat dijamin masuk surga, semuanya pedagang deh. Semuanya pedagang. Nah, Nabi Muhammad dan semuanya dan 7 sahabat Nabi dijamin masuk surga semua pedagang. Rasulullah pun seorang pedagang. Di umur berapa Rasulullah dagang? Umur 12 tahun Rasulullah sudah melakukan perjalanan dagang sampai ke Syria. Nah, sudah melakukan perjalanan dagang antar negara deh. Umur berapa Rasulullah stop dagang? Umur 40. Nah, kebayang Dedek, sebelum 40 sampai 12 ini, ya, berapa tahun? Hampir 28 tahun kan? Dagang. Nah, Rasulullah meninggal umur berapa? 63 kan? Berarti kan cuma 13 tahun. Fokus dakwah. Lebih lama mana Rasulullah sebagai seorang nabi atau Rasulullah sebagai seorang pedagang manusia biasa? Dagang. Sebagai pedagang. Tidak tertarik adik-adik. Makan kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya barang dagangannya. Orang sering tanya sama saya, Ustaz Indra, ente sudah jadi dokter loh. Kenapa ente masih dagang? Dan saya jawab, makan kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya dagangannya. Ya, berarti Anda nggak sempurna kayak Rasulullah dong. Nah, jadi oleh karena itu semangat juga. Semangat ibadahnya, semangat sedekahnya, semangat sholatnya, semangat juga dagangnya seperti Rasulullah. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, yang lalu kemudian ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata pencarian apa yang baik? Seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Jadi Masya Allah luar biasa. Kenapa ada jual beli bersih? Karena ada jual beli juga kemudian yang tidak bersih. Karena penipu, ya, karena curang, dan berbagai macamnya. Adik-adik sekalian yang rahimahullah. Nah, bagaimana cara memotivasi diri kita? Tadi sudah sampaikan dalam pemakalah. Tadi ada banyak cara motivasi. Nah, di sini Pak Indra juga menyampaikan, tetapkanlah target kita dan siapkan sebuah hadiah bagi diri kita seandainya berhasil mencapai target itu. Apa sih target kita misalnya? Aku pingin punya bisnis di semester berapa ya? Misalnya semester 7 deh. Ya, aku punya bisnis deh. Gimana caranya? Mungkin nggak langsung besar kali ya. Ya deh, aku jualin barang teman aja dulu deh. Nanti kalau sudah lancar, sudah punya langganan dan berbagai macamnya, nanti baru aku jualin, bikin produk sendiri. Atau langsung aja, gue bikin produk sambil bikin pakai kerudung, ya kan, kerudungnya dipakai, lalu kemudian gue jual juga, bikin 10, jual 7, 2 dipakai, dapat untungnya. Atau sambil ke kampus, jual ini dong, jual kaos kaki Gimana caranya? Ya ambil untung dikit aja, ambil sama orang dan berbagai macamnya. Dan jadi ada banyak sekali caranya. Jadi, nah kalau itu semua laku, nah itu kasih hadiah. Ya misalnya hadiahnya kalau laku sekian, gue pergi jalan-jalan kira-kira. Kalau laku sekian, gue minum air ini kira-kira gitu. Nah itu tergantung sendirinya kira-kira. Atau kalau laku sekian, gue dapat sekian, gue sedekah biar tambah berkah lagi kira-kira gitu. Jadi banyak sekali. Kalau laku sekian gue kasih anak yatim dan berbagai macamnya. Jadi itu memotivasi diri kita untuk selalu semangat.
Lalu kemudian yang kedua adalah cari tokoh anutan yang bisa dijadikan teladan. Nah, seperti tadi sudah sampaikan, ada banyak sekali tokoh-tokoh anutan di Indonesia, ya, di dunia. Minggu lalu kita sudah bicara juga, ya. Yang paling gampang bagi saya di dunia adalah istri Nabi, seorang perempuan hebat yang mempekerjakan banyak pemuda-pemuda Arab pada masa itu, ya. Ya, masya Allah luar biasa. Ibunya entrepreneur, ibunya kaum pedagang, masya Allah luar biasa. Lalu kemudian di Indonesia siapa? Banyak sekali perempuan-perempuan hebat seperti Mbak Bu Nurhayati Subakat yang tadi diceritakan juga, ya, seorang owner Wardah yang punya karyawan begitu banyak, pabrik, tapi kemudian masya Allah barang yang dibuatnya adalah barang yang bermanfaat, sesuatu yang halal, ya, jadi masya Allah luar biasa. Jadi carilah kira-kira, yang kemudian dari situ kemudian termotivasi. Lalu kemudian belajarlah dari anak Raja Wali di keluarga ayam. Pernah dengar nggak sini? Belajar dari anak Raja Wali di keluarga ayam. Ada yang pernah dengar cerita ini? Belum, Pak. Belum, Nah, Pak. saya sih nggak pernah diceritain sama ibunya pas tidur. Dibaca Al-Quran terus ya. Enak luar biasa. Nah, ada belajar dari anak Raja Wali di keluarga ayam. Jadi begini, suatu ketika seorang petani, dia menemukan sebuah telur, ya, sebuah telur di sawah. Lalu telur tadi dibawalah pulang. Ternyata telur tadi telurnya Raja Wali, ya. Lalu dibawalah pulang. Lalu kemudian telur tadi dietaskan di kelompok ayam, telur ayam. Maka lahirlah, ya, di kelompok ayam tadi berarti ada satu kan telurnya Raja Wali kan. Nah, kemudian dia bergaul lah. Dia lihat burung terbang. Ih, burung itu terbang kata anak Raja Wali tadi kan. Lalu induknya tahu bahwa ini adalah bukan anak dia, tapi anak Raja Wali yang semestinya bisa terbang. Dia punya bakat terbang, dia punya bakat dagang kalau ibarat kita. Tapi kenapa dia nggak berani? Karena dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak suka dagang kan. Nah, singkat cerita, dibawalah oleh anak-anak ayam tadi, teman-teman ayam tadi, ke bukit. Nah, di bukit, lalu kemudian dilemparkanlah, didorong oleh teman-teman anak ayam tadi, burung tadi, ternyata dia spontan bisa terbang. Kenapa dia bisa terbang? Karena dia memang anaknya Raja Wali yang bisa terbang. Begitu juga dalam hidup kita, kadang-kadang kita harus dipaksain dulu untuk jadi pedagang, baru kemudian talenta itu kelihatan. Nah, kira-kira begitu adik-adik sekalian. Kenapa adik-adik nggak mau jadi pedagang? Ya karena adik-adik bergaulnya bukan dengan kaum pedagang. Jadi terus ya berteman ya dengan pedagang yang kemudian talenta itu ada. Kira-kira. Lalu kemudian entrepreneur itu is buying process is not to be. Jadi sebuah proses. Jadi pengusaha itu proses loh, Dek. Berapa tahun lamanya, Dek, dalam ilmu manajemen? 20 tahun. 20 tahun. Itu artinya kalau adik-adik dagang sekarang umur 20 tahun, tambah 20 tahun, berarti kayaknya umur 40 tahun. Nah, ya gitu ya. Jadi 40 tahun. Ingat, dalam ilmu kesehatan 40 tahun, lampu merah. Kenapa lampu merah? Masih ingat cerita Pak Endra? Sudah mulai keluar asam urat, sudah mulai keluar kolesterol, sudah mulai keluar dikit-dikit gini pegel-pegel, ya kan, macam-macam. Umur 40 tahun. Pak Endra sudah 40 tahun belum? Sudah 43 ya. Jadi Pak Endra 1 tahun di bawahnya Ustadz Syahal Jaber. Sama-sama umurnya dengan Ustadz Somad ya, 43 sama aja. Nah, jadi itu. Nah, kebalikannya kalau adik mulai umur 30 tahun selesai kuliah ya, udah punya anak, baru terpaksa mau dagang, 30 tambah 20. Nah, itu pengeluaran atau pendapatan? Pengeluaran. Anak lahir, ya maaf punten gitu kan. 1 kali lahir anak 10 juta baru rumah sakit itu kan. Ya bayangin itu. Baru mulai dagang, sudah pengeluaran, ya kan? Anak sekolah, itu macam-macam, semua macam-macam kira-kira. Jadi pengeluarannya lebih banyak dibandingkan pendapatannya, tekor juga. Yang paling bagus itu ketika masih muda seperti sekarang ini, ya. Jadi harus mulai. Lalu kemudian menjadi pengusaha itu adalah proses tidak tiba-tiba menjadi pengusaha sukses. Lalu kemudian Pak Ira akan jelaskan pekerja versus pedagang. Nah, dari sisi pendapatan peluang lebih cepat kaya dan lebih banyak ya bisa bersedekah dan berkesempatan hidup lebih baik. Nah, kita lihat nih sekarang ya, pekerja 2 juta kali 12 bulan. Ya, sama dengan 24 juta. Kali 10 tahun, 240 juta. Nah, kita bandingkan dengan pedagang. Pedagang anggaplah dia sekarang
itu terlalu tinggi itu 10. Oke, pedagang misalnya. Satu hari dia laku barang 1 juta. Maka keuntungannya 30%. Berarti berapa, Dek? 300.000 kali kali 30 hari. Berarti 9 juta kan? Anggaplah 10 juta kali 12 bulan. Berapa uangnya, Dek? 120 juta. Mana lebih banyak yang bekerja dengan yang dagang tadi? Dagang. 120 juta kali 10 tahun. Yang satu 240 juta, yang satu 1,2 miliar. Nah, siapa yang bisa lebih cepat beli rumah? Pedagang. Siapa yang lebih cepat bisa lebih banyak sedekahnya? Siapa yang bisa keliling dunia? Pedagang. Nah, siapa yang bisa ya macam-macam ya kan? Ya bisa bangun pesantren, rumah tapit kalau ada mimpi. Nah, itu saya bilang tadi kalau mau jadi kaya, jadi pedagang, bukan jadi pekerja. Gitu ya. Nah itu kalau 20 tahun berapa Penda? 2,4 miliar. Ya kan? Nah, ini dengan catatan nih ya, 240 juta dengan catatan puasa selama 10 tahun nggak makan, nggak minum. gitu. Gitu ya. Jadi nanti nggak makan, nggak minum. Nah, gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, ini diasumsikan cash flow pedagang rata-rata 1 juta per hari yang tadi dengan keuntungan 30%, 300 per hari, ya, kali 30 hari, 3 juta dan macamnya. Nah, bagaimana kalau 10 juta per hari? 330%, 3 juta per hari kan? Ya nggak terlalu sulit loh, Dek. Serius ya, kalau 10 juta tuh masih angka normally kira-kira untuk kita dagang tuh. Ya, 10 juta lah, nggak 10 juta. Ya, itu 3 juta per hari. 3 juta kali per hari kali 30 hari, 90 juta. Lebih besar dari gaji pokoknya presiden loh, Dek. Nah, bayangin tuh. Bupati cuma 20 jutaan berapa ya kan? Nah, pilih jadi apa? Jadi pedagang atau jadi pejabat? Nah, jadi pedagang. Cari uang jadi pedagang dulu, habis itu jadi pejabat, dan mudah-mudahan insya Allah amanah istiqomah karena sudah punya uang. Ya nggak lirik kiri dan nggak lirik kanan lagi, nggak lirik proyek macam-macam lagi. Nah, gitu ya. Nah, hadirin sekalian rahimallah, rata-rata orang pensiun itu panik dan pusing. Kenapa? Karena biasa dilayani dan dapat gaji. Nah, mau mulai bisnis takut gagal. Rata-rata 90% orang mulai bisnis itu gagal. 90% kata supir Honda. Ya. Jadi jangan berpikir dagang seperti membalikkan telapak tangan pasti sukses. Ya enggak, Dek. Ya. Jadi selalu proses. Sama saya cerita, emas itu dia bisa menjadi emas tuh gimana caranya? Ya, dikasih air keras, ya. Lalu kemudian baru dia berubah menjadi emas, ya kan? Jadi tidak ada yang langsung instan, Dek, ya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah buat apa punya uang lalu kemudian gagal? Kenapa tidak dari muda saja mulai bisnis? Banyak loh, Dek, orang-orang rata-rata pejabat-pejabat atau kemudian orang-orang kerja di kantor itu pusing, Dek. Ya biasa dilayanin. Nah, habis itu dia uang pensiunnya untuk apa? Untuk dagang. Orang nggak punya ilmu dagangnya, semangat ada, apa yang terjadi? Uangnya hilang, habis. Nah, gitu. Jadi saran saya adalah mulai dari sekarang. Terakhir, adik-adik sekalian, motivasi itu hanya bisa membangkitkan sementara dan bukan merubah. Apa, Dek? Membangkitkan sementara, bukan merubah. Pak Hendra, aku belajar kewirausahaan sama Pak Hendra, bisa nggak aku merubah aku jadi pengusaha sukses? Tidak. Cuma bisa membangkitkan semangatnya adik-adik sekalian. Persoalan bisa atau tidak itu adalah action, action, dan action. Ya, mulai dan mulai. Ya. Nah, jika mau berubah, kunci adalah action. Lakukan. Masih ingat teori Pak Hendra? 1000 anak tangga diawali injakan tangga pertama. Jangan pernah kau berharap sampai ke 1000 tangga kalau nggak pernah injakkan kaki di anak tangga pertama. Persoalan kemudian kau meninggal di tangga ke-10, itu takdir dari Allah. Di tangga ke-5 kau bangkrut, kau ulang lagi untuk naik tangganya terus. Jadi yang salah itulah ketika engkau tidak pernah menginjakkan kaki di anak tangga pertama, tapi kau berharap sampai ke 1000 tangga. Mustahil. Jadi yang kedua, pohon yang besar itu diawali oleh bibit yang kecil. Jangan pernah berharap punya pohon yang besar kalau tidak pernah menanam bibit yang kecil. Jika punya ilmu saja kita bisa hidup. Apalagi kalau punya ilmu dan punya dagangan, punya bisnis. Pasti lebih baik lagi hidupnya.
punya ilmu, punya dagangan, hafiz Quran 30 juz, Masya Allah luar biasa. Pastilah engkau menjadi anak muda yang selalu saya mimpikan itulah anak muda yang kaya ilmunya, kaya hartanya, ahli sedekah, hafiz Quran. Dan Masya Allah, nah insya Allah dunia bahagia, akhirat insya Allah masuk surga. Masya Allah, keren banget. Nah, saya pikir itu ada sekalian sebagai motivasi kenapa kemudian kita harus memotivasi diri untuk menjadi pengusaha ini. Dan mudah-mudahan niatnya sederhana, niatnya bukan untuk kaya, tapi niatnya adalah untuk kemudian beribadah. Mudah-mudahan dengan tujuan ibadah ini, yaitu mencari nafkah untuk keluarga, lalu kemudian menjadi ibadah bisa bersedekah, mudah-mudahan dengan demikian Allah berkahi, Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki. Tapi kalau hanya untung yang kita cari, boleh jadi keberkahan akan jauh dari kita. Jadi niat terus, kenapa sih aku mau dagang ini? Aku ingin ibadah, aku ingin bantu orang-orang susah, aku ingin bantu ya orang-orang yang bisa bekerja di kampungku ini dan berbagai macamnya. Itu niatnya semata-mata karena Allah. Dengan demikian mudah bagi Allah untuk memberinya. Mudah pula oleh Allah untuk memberikan keuntungan dan berbagai macamnya. Yakin dan percayalah, disitulah yang kemudian kelebihan kita di dalam bisnis Islami yang tidak dimiliki oleh bisnis konvensional. Terima kasih adik-adik sekalian. Jika ingin berdiskusi, silakan berdiskusi. Kita masih punya waktu sekitar 15 atau 20 menit ke depan. Silakan.